Bagaimana mekanisme mengadopsi anak? Mohon perhatian bagi Sohib Justice yang belum subscribe, harap subscribe sekarang juga, karena penjelasan akan segera dimulai. Sob, selamat datang di channel Cerdas Hukum bersama gue, Bos Kon. Ayo, jangan negatif dulu ya. Kondisi ini artinya konsultasi, bukan ilustrasi jorok lo. Dengerin nih, gue mau ngejelasin permasalahan hukum dari Sohib Justice, biar lo pada paham. Kali ini, Boskon benar-benar terharu. Mudah-mudahan banyak Sohib Justice yang lain mau bertanya dulu sebelum bertindak. Dicontoh ya, setiap pasangan kekasih yang menikah pasti menginginkan dikaruniainya seorang anak. Betapa beruntungnya orang tua yang dikaruniai seorang anak pasti akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Ada sebagian orang tua yang ingin memiliki anak, namun ada suatu alasan yang membuat mereka tidak bisa mendapatkannya. Biasanya para orang tua ketika mengalami hal tersebut memilih jalan untuk mengadopsi anak. Adopsi umumnya disebabkan karena seseorang pasangan tidak mampu melahirkan anak. Tetapi perlu diingat bahwasanya tidak semua pasangan yang mengadopsi anak dalam keadaan tidak subur dalam kandungannya. Beberapa dari mereka melakukannya hanya karena mencintai anak-anak atau mereka ingin melayani masyarakat dengan adopsi, dan masih banyak lagi. Mengadopsi anak memang bukan hal yang mudah. Banyak yang harus dipikirkan. Catat ya, kesiapan Anda, pasangan Anda, maupun anak-anak yang lain, perasaan si anak adopsi. Selain itu, kesiapan mental orang tua kandung. Tapi, biaya untuk menghidupi anak hanyalah sebagian kecil dari bagian yang harus dipertimbangkan. Jika niat untuk mengadopsi sudah cukup kuat, Anda harus menjalani prosedur panjang untuk melegalkan proses tersebut. Sohib Justice harus mengikuti peraturan pemerintah mengenai proses adopsi, kemudian menyesuaikan dengan hukum dan agama. Sebelum memilih untuk mengadopsi anak, kedua belah pihak harus sama-sama setuju. Jika ada salah satu pihak yang setengah hati menerima keputusan ini, bisa berdampak pada pengasuhan yang tidak optimal. Seperti suatu saat anak adopsi ini melakukan kesalahan. Mungkin pihak yang tidak setuju akan menyalahkan pihak yang lain. Ternyata bukan hanya orang tua yang tidak memiliki anak yang boleh mengadopsi. Adapun orang tua yang sudah memiliki seorang anak pun boleh untuk melakukan adopsi sob. Untuk pasangan yang telah memiliki anak, keputusan mengangkat anak harus berdasarkan persetujuan seluruh anggota keluarganya. Semakin banyak anggota, semakin sulit menyamakan pandangan tentang adopsi tersebut. Biasanya adopsi pada keluarga yang sudah memiliki anak relatif lebih sulit. Orang tua harus menjelaskan tentang itu agar tidak terjadi penolakan terhadap anak adopsi dari anggota keluarga yang lain. Lalu, bagaimana mekanisme mengadopsi anak? Tata cara adopsi anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, dan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang pengangkatan anak. Syarat utamanya yaitu, dengerin ya, pertama, syarat kepentingan terbaik bagi anak. Pengangkatan anak haruslah berorientasi pada kebahagiaan anak. Sehingga di dalam pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Kedua, syarat tidak memutuskan nasab atau hubungan darah dari anak angkat tersebut. Di dalam pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak juga menjelaskan tentang keharusan orang tua angkat untuk tidak menutup-nutupi atau memutuskan hubungan darah si anak angkat dengan orang tua kandungnya.
Hal ini bermaksud agar orang tua angkat akan membuka informasi seluas-luasnya bagi si anak angkat akan keberadaan orang tua maupun saudara-saudara kandungnya. Ketiga, syarat orang tua angkat seagama dengan orang tua kandung. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak digariskan mengenai aturan ini. Syarat ini muncul di dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah mengenai adopsi. Sayangnya, tidak terdapat penjelasan mengenai alasan diterapkan persyaratan ini. Walaupun pada dasarnya setiap anak yang sudah dewasa berhak untuk memilih agamanya sendiri, namun sebagian besar orang tua kandung menginginkan anaknya seagama dengan dirinya. Hal ini juga berpengaruh ketika si anak akan menikah dengan cara agama tertentu dan membutuhkan seorang wali. Selanjutnya, mengenai mekanisme lengkap soal pengangkatan anak sebagai berikut. Pertama, orang tua hendak mengadopsi anak mengirimkan surat permohonan. Bila adopsi terjadi antara orang tua berkewarganegaraan sama-sama Indonesia, maka permohonan adopsi anak disampaikan ke Dinas Sosial Provinsi. Ingat ya, Dinas Sosial Provinsi. Bila adopsi terjadi antara orang tua berkewarganegaraan Indonesia dan asing, maka permohonan pengangkatan anak disampaikan ke Kementerian Sosial atau disingkat Kemensos. Kedua, setelah surat permohonan pengangkatan anak diterima oleh Dinas Sosial atau Kementerian Sosial, maka akan dibentuk tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak atau disingkat TIPA. Ketiga, tim TIPA mengirim tim pekerja sosial atau Peksos ke rumah calon orang tua angkat. Tim Peksos mengadakan dialog dengan calon orang tua angkat mengenai kelayakan secara psikologi, sosial, ekonomi, dan melihat segala aspek kelayakan untuk bisa mendapatkan hak asuh atau hak adopsi. Tim Peksos mengunjungi calon orang tua angkat selama 2 kali dalam masa waktu 6 bulan. Keempat, tim Peksos menyampaikan hasilnya ke tim TIPA. Kelima, berdasarkan rekomendasi dari tim Peksos, tim TIPA akan meminta kelengkapan orang tua angkat, antara lain, pasangan harus berstatus menikah, minimal usianya 25 tahun dan maksimal 45 tahun. Berikutnya, bukti pernikahan yang sah, minimal 5 tahun. Selanjutnya, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit. Selanjutnya, SKCK. Dan yang terakhir, adanya surat keterangan penghasilan sehingga layak mengangkat anak. Keenam, jika semua syarat tersebut dipenuhi, maka Kementerian Sosial akan memberikan rekomendasi berdasarkan analisis tim TIPA diizinkan mengangkat anak. Ketujuh, surat rekomendasi pengangkatan anak ketika sudah terbit, orang tua angkat mendapatkan hak pengasuhan sementara selama 6 bulan. Kedelapan, setelah masa pengasuhan sementara selama 6 bulan hasilnya baik atau masuk dalam kategori cukup layak, maka pengangkatan anak akan ditetapkan oleh pengadilan. Nah, yang harus digarisbawahi oleh Sohib Justice dimanapun kalian berada, bahwa adopsi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan masa depan anak. Maka, prosedur yang sesuai haruslah dijalankan untuk menghindari berbagai permasalahan di masa yang akan datang, Sob. Ingat, Sob, mendiamkan kejahatan adalah kejahatan. Jadi jangan diem-diem aja lo ngeliat kejahatan. Nanti gue lagi nih yang repot. Yuk share video ini, subscribe and like ya, supaya jangan lo doang nih yang pinter. Jangan lupa juga ya di follow media sosialnya. Gratis, Sob. Cerdas hukum, semakin cerdas mengerti hukum.